Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'alallah. Bismillahi masyaallah maka nabi mati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Selaku Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dwi Hermanto SE2M, yang kami hormati Bapak Triwahyu Basuki SE selaku Kasubag Umum dan Aset, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Dedi Nur Hidayat, Bapak Dr. Dedi Nur Hidayat MPD, beserta Bapak Ibu guru dan juga direktur yang dirahmati Allah SWT, tentunya adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 2 Cikarang yang selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Tentunya tadi ada kunjungan pertama di Filkom. Ini adalah sesuatu yang tidak asing Pak, karena Filkom sendiri adalah salah satu bagian dari keluarga kami, karena kebanyakan juga dosen yang di sana adalah juga berasal dari Fakultas MIPA, khususnya dari Departemen Matematika. Ini sesuatu yang luar biasa, karena nanti kita juga salah satu nama kita nanti akan berkenaan dengan nama yang baru, yaitu yang berhubungan juga dengan IT. Apalagi kita akan mendapatkan prodi baru, yaitu bioinformatika. Tentunya jelas sangat luar biasa bagi kami. Tentunya ini juga informasi juga dari sekolah. Mudah-mudahan semuanya ini selalu diberkahi oleh Allah SWT. Tentunya kami sangat berbahagia sekali ya. Saya juga ingin menyapa adik-adik semua ya. Masih bersemangat ya. Baiklah Bapak Ibu, para juga siswa-siswi SMA Negeri 2 Cikarang yang dirahmati Allah SWT, karena di sini adalah kunjungan yang kedua. Tentunya tadi sudah banyak yang disampaikan di Filkom, tentunya juga tidak berbeda dengan yang ada di kami. Tentunya mungkin perlu agak singkat sedikit, tetapi adalah makna yang terdalam yang perlu akan dibahas pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama berkenaan dengan maksud dan kunjungan dari SMA Negeri 2 Cikarang yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sangat luar biasa sekali. Tentunya langsung mendampingi adik-adik semua dan Bapak Ibu guru hadir di Unta Brawijaya. Dan juga nanti berkenaan dengan sambutan yang kedua, penerimaan kunjungan yang akan disampaikan oleh Bapak Triwahyu Basuki SE selaku Kasubag Umum dan Aset. Dan juga nanti sambutan ataupun berkenaan dengan sesi tanya jawab dan juga sedikit profil nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Hermanto SENM, dan juga berkenaan dengan nanti ada sesi tanya jawab dan diskusi yang mungkin akan kita bahas bersama. Baiklah, langsung saja karena acara pada siang hari ini ternyata sangat padat sekali. Langsung saja kami mohon kepada Bapak Dr. Dedi Nur Hidayat untuk memberikan sambutan berkenaan maksud dan kunjungan pada siang hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah menerima kami, terutama kepada Bapak Triwahyu Basuki SE Kasubag Umum dan Aset. Kemudian berikutnya kepada Bapak Dwi Hermanto ya Pak ya, Sarjana Hukum MM Kasubag. Wih, Kasubag semua ya. Tadi Kasubag Umum, kalau Bapak Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan. Hadirin sekalian semuanya yang hadir di sini, tadi ada yang bertanya fokus ke kedokteran ya, di Fakultas Komputer ya. Pertanyaan kedokteran yang paling tepat ditanya di sini ya, karena ini adalah Fakultas MIPA. Kalau tadi itu yang paling tepat itu tanya tentang pajar set boy ya. Karena itu kan medsos dunianya kan begitu. Tapi sudah dijelaskan oleh pembawa acara, ternyata cocok matching. Memang paling bagus informasinya ke otaknya ada di komputer, sehingga informasi ditanya tentang pembiayaan kedokteran pun tadi di sana dijawab Pak. Nanya tentang kedokteran juga karena ada datanya di
komputer itu. Jadi tidak salah juga yang bertanya tadi. Jadi itulah barangkali tujuan kami datang ke sini itu sekitar itu. Anak-anak kami ini maaf sekali tidak semuanya hadir, tetapi mereka memantau. Kebetulan karena kepala sekolahnya adalah aktif di Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia yang baru raker di Bali kemarin, yang dibuka oleh Pak Mas Menteri Nadiem Makarim. Jadi mohon maaf nih Pak, nanti acara ini diliput dan tayang di channel Waglo namanya, bukan SMA Cikarang Barat, tapi namanya channel Waglo namanya. Itu berhubungan dengan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, sehingga ditonton dari Sabang sampai Merauke. Ini nanti walaupun ini perwakilan yang datang, tetapi penontonnya nanti ribuan karena kami aktif di Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia itu mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB semuanya bergabung dalam suatu wadah namanya aksi gitu namanya, sehingga nanti akan ditonton oleh mereka semua, terutama Unbrau ini. Oh, nggak tahu kenapa, padahal usianya tadi kan udah dijelaskan lahir tahun 63 sama dengan bapak lahir 64 itu kan, Unbrau lahir 63 gitu kan. Tapi populernya ternyata kalau Semarang Unbrau ada apa kan gitu ya, apalagi kedokteran itu barangkali yang ingin ditanyakan. Mohon maaf sekali Pak, sekolah kami itu yang ini itu baru akreditasinya baru B, kedokteran kan harus A. Ini masalahnya. Karena saya sudah 5 kali dipindah-pindah kepala sekolah, semuanya akreditasinya A, dan mereka yang nonton YouTube ini juga nanti pasti yang paling banyak adalah kedokteran kalau ke MIPA kan begitu. Jadi tidak ada salahnya kalau Bapak nanti menjelaskan tentang hal itu, walaupun anak-anak sini ini akreditasinya B Pak sekolahnya itu, karena baru berdiri 5 tahun Pak sekolah ini begitu. Tapi sekolah yang saya pimpin kan sudah ada 5 sekolah, itu semuanya nanti akan menonton siaran ini. Demikian barangkali kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Baru pertama kali datang ke perguruan tinggi disambut oleh 2 fakultas, UI, ITB, Unpad, UGM, dimanapun yang kami kunjungi, yang sudah-sudah itu hanya 1 fakultas saja. Spektakuler ya. Tepuk tangan dong, seneng kita ya. Alhamdulillah. Dan baru kalian ya, baru kalian disambut di perguruan tinggi langsung oleh 2 fakultas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dedi yang selaku kepala sekolah juga memberikan sambutan dan juga berkenan maksud dan tujuan. Tentunya tadi disampaikan garis besar dan luar biasa mengunjungi 2 tempat, tetapi memang terasa walaupun UB ini termasuk mahasiswanya 72.000 Pak. Iya tadi katanya Tapi, begitu. Iya. Terbanyak Indonesia ya. Merasa bahwa mungkin sudah seperti di tempat sendiri ya. Jadi sudah berkali di 2 tempat, tetapi 2 tempat ini juga masih sangat matching sekali tadi yang disampaikan. Baiklah, langsung saja untuk penerimaan kunjungan yang akan disampaikan oleh Bapak Triwayu Basuki SE, beliau yang akan menerima kunjungan pada siang hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Maaf saya simpan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dr. Dedi Nur Hadiat MPD, Pak Dwi Hermanto SMM, Bapak Ibu pendamping dari SMA 2 Cikarang Barat, serta adik-adik, saya panggil adik-adik tidak apa-apa nggih? Iya. Adik-adik yang sangat kami banggakan. Kelas 3 mau keluar. Oh, kelas 12. Iya. Ini yang lupa mungkin dari travel juga, karena tanpa travel mungkin tidak bisa berkunjung ke kami. Pak saya. Oke. Seperti yang disampaikan oleh Pak MC tadi, Pak Wijianto ini Pak, memang ini merupakan kunjungan yang mungkin mengawali di tahun ini. Wih, pertama. Luar biasa. Jadi terus terang selama pandemi selesai itu MIPA paling banyak Pak. Jadi 1 minggu itu bisa sampai 8 kali kunjungan. Ya kami tidak bisa menahan karena mungkin 2 tahun itu banyak sekali keinginan, karena sebelumnya pandemi juga kita sering sekali kerjasama berbau kunjungan ini.
Pertama kami ingin menyampaikan selamat datang atas kunjungan rombongan dari SMA 2 Cikarang Barat. Kami mewakili pimpinan mengucapkan selamat datang, suatu kehormatan jauh-jauh sudah datang ke kami. Karena biasanya memang kalau dulu ada program kita mengunjungi SMA, tapi biasanya dicampur gitu Pak. Nah sekarang kalau sudah dikunjungi ini suatu kehormatan yang luar biasa. Yang kedua, kami mohon maaf. Jadi kebetulan hari ini pimpinan itu mengadakan kunjungan ke Bandung Pak, ke ITB, karena sudah ada skedul ke sana untuk mengadakan kerjasama. Jadi pesawat mungkin jam 11 ini itu akan landing ke sana, sehingga mohon maaf kami mewakili pimpinan menerima Bapak Ibu serta adik-adik kunjungan ke MIPA. Jadi kami mohon maaf sekali, kehormatan ini sementara kami wakili, ya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami, tadi pimpinan juga pesan semoga kunjungan ini mendapatkan manfaat. Amin. Serta terjalin hubungan tidak hanya pada hari ini saja. Jadi karena sekarang teknologi sudah canggih, kemarin sudah diawali dengan hubungan dengan Pak Wiji dan bagian akademik. Mungkin selanjutnya kalau mungkin hari ini ada yang kelewatan atau mungkin kami belum bisa menyampaikan informasi secara lengkap, tetap kita bisa menerima baik telepon ataupun baik website. Kalau tadi sudah diterima di Fakultas Ilmu Komputer, nah ini mungkin saya sedikit cerita bahwa ilmu komputer itu dulu asalnya dari MIPA. Jadi sudah ada di MIPA itu mulai tahun 2002. Tapi karena waktu itu elektronika membuat program studi baru, tetapi tidak diakui oleh Dikti, sehingga Pak Rektor waktu itu meminta untuk melepaskan Ilkom dari Fakultas MIPA dengan berat hati sebenarnya. Karena tanda petik MIPA Ilkom itu termasuk aset yang luar biasa. Karena peminatnya itu banyak sekali Pak, banyak sekali. Nah, dekannya sekarang juga alumni kita serta dosen dari Fakultas MIPA, Profesor Wayan Firdaus Mahmudi. Itu bukan orang Bali, tetapi beliau orang tua beliau ingin sekali dikasih nama Wayan. Nah itu alumni kita dan sekarang sudah profesor ya. Insya Allah mungkin tahun ini sudah selesai. Jadi hampir 70% dosen di sana itu dosen MIPA, home base-nya dosen MIPA waktu itu. Jadi otomatis mungkin kalau ditanya soal kemipaan atau berhubungan dengan kedokteran, insya Allah masih nyambung. Itu yang paling utama, artinya bahwa kami merasa terhormat sekali sudah dikunjungi ke sini. Jadi kalau tadi disinggung, nanti kalau ditanya soal kedokteran bisa menjawab, mungkin jawabannya insya Allah Pak. Secara umum mungkin kami nanti akan menjelaskan, tetapi spesifik insya Allah nanti di hari berikutnya nanti kita kasih, baik pun bisa ataupun komunikasi yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan salam dari pimpinan. Semoga Bapak Ibu sekalian, adik-adik itu bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Mungkin itu dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trimay Basuki. Tentunya tadi sudah disampaikan penerimaan kunjungan. Berikutnya mungkin sedikit profil atau mungkin berkenaan dengan Fakultas MIPA dan Brawijaya, mungkin secara umum saja dan secara singkat. Tentunya nanti langsung kita diskusi berkenaan tadi pertanyaan Pak Dedi berkenaan dengan kedokteran. Karena eksak itu mencakup luas sekali, pasti akan juga mencakup dengan itu. Monggo Pak Dedi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin secara umum tadi sudah disampaikan di Fakultas Ilmu Komputer ya, terkait profil dari UB secara umum. Mungkin nanti akan banyak saya skip terkait presentasi ini. Jadi
mungkin ini sama fasilitas pendukung yang secara umum ada di UB. Di mana? Ya. Jadi secara umum UB memiliki fasilitas yang cukup banyak, selain bukan hanya sebagai universitas, jadi termasuk ada SD, SMP, SMA UB. Terus juga untuk ruang kuliah secara umum secara representatif, ada lab, rumah sakit umum pendidikan, rumah sakit yang pendidikan, rumah sakit gigi dan mulut, dan terakhir kita mendapatkan hibah berupa hutan yang kita namai UB Forest yang digunakan sebagai kegiatan untuk tridharma baik bagi dosen maupun mahasiswa kami. Reputasi ini juga secara umum saja, kita selalu 10 besar tingkat nasional. Ini yang terakhir ada keterbukaan informasi publik dari Bapak Wakil Presiden yang disampaikan secara daring. Ini kegiatan di Merdeka Belajar, banyak sekali yang juga kita dapatkan. Ini terkait informasi birokrasi, kita mendapatkan bintang 5 terkait wilayah bebas korupsi. Untuk reputasi internasional, Cashboard University Ranking kita ada di peringkat 1001 plus, belum beranjak dari tahun sebelumnya. Tapi untuk Asia kita naik dari 270 menjadi 239. GS by subject di tingkat 350 dunia dan Business Management Studies di peringkat 300 dunia. Untuk versi Unirank kita ada peringkat 3. Versi Web-O-Matic tahun 2022 peringkat ketiga untuk PT Perguruan Tinggi se-Indonesia. Impact Ranking kita ada di peringkat 1. Di atas, di bawah kita ada UI. Kemudian untuk versi Times Higher Education Daewoo University kita ada di peringkat 6 bersama dengan UNER dan Bina Nusantara. Untuk pendidikan kita menjadi PTNBH Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum ke-14 di Indonesia. Jadi PTNBH ini adalah versi apa ya istilahnya? Jadi negara sudah menganggap UB ini sebagai universitas yang sudah dewasa, jadi sudah kita diberi otonomi lebih untuk mengelola secara otoritas akademik dan otoritas administrasi. Kemudian terkait sertifikasi BAN PT kita sudah mendapatkan akreditasi unggul. Ini untuk akreditasi institusi. Kemudian selain itu seluruh prodi sudah mendapatkan akreditasi A atau unggul. Jadi A atau unggul ini sebenarnya sama. Hanya membedakan adalah untuk versi A itu bagi prodi atau fakultas yang sudah melakukan akreditasi sebelum tahun 2020. Jadi itu pemeringkatannya A, B, dan C. Sedangkan itu yang mengajukan lebih baru versinya adalah terakreditasi, tidak terakreditasi, dan unggul. Itu saja. Ini untuk sertifikasi internasional, jadi sesuai program Pak Rektor bahwa selain akreditasi nasional, kita juga harus mendapatkan sertifikasi internasional. Ini adalah fakultas yang ada di UB, secara umum ada 18 fakultas, yang terbaru adalah Fakultas Ilmu Kesehatan. Ini pecahan dari Fakultas Kedokteran, di mana yang di Fakultas Ilmu Kesehatan ini prodinya hanya farmasi dan keperawatan. Kemudian ini ada program studi saintek yang ada di UB. Untuk di Fakultas MIPA itu ada biologi, fisika, kimia, statistika, teknik geofisika, instrumentasi, matematika, dan ilmu aktuaria. Untuk ilmu aktuaria ini prodi baru tahun 2021 kemarin. Karena kita belum punya lulusan, maka akreditasinya maksimal adalah B. Kalau yang lainnya sudah unggul dan A. Untuk prodi baru tahun 2023 ini yang nanti akan ada di jalur mandiri itu bioinformatika, sains data, dan apalagi Mas Wiji satunya? Bioinformatika. Bioinformatika, sains data, sama sains material. Di totalnya ada 51 program studi saintek yang ada di UB. Ini untuk yang sosum ada di Fakultas Ekonomi Bisnis via Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semua program studinya ada 177 dari jenjang diploma sampai dengan profesi.
Ini adalah student body kita atau mahasiswa aktif kita tahun 2021 kemarin sejumlah 72.312. Jadi memang banyak sekali Pak, sejumlah 72.000. Ini kalau memang misalnya mereka katakanlah secara pas kuliah bareng, tentu akan sangat crowded di UPI ini. Ini adalah lulusan kita yang secara ideal sekitar di angka 12.000. Jadi kita tiap tahun itu meluluskan mahasiswa sejumlah 12.000 orang. Tiap bulan kita sekali wisuda itu 1.000 orang. Baru libur atau off pada kalau pas hari raya atau puasa. Tapi baru nanti akan diakumulasi di bulan periode berikutnya. Ini adalah rata-rata lulusan kita. Memang IPK-nya terus naik walaupun secara ada pandemi di tahun 2020. Ini rata-rata lama lulusan, juga ada sedikit kenaikan di tahun 2021 karena pandemi di tahun 2020 yang merubah paradigma model pembelajaran dari metode luring menjadi daring. Ini jalur penerimaan kita, secara umum mungkin tadi sudah disampaikan di Filkom. Yang terbaru itu ada yang di SNBP, ini jalur undangan yang sebelumnya, SNBT ini UTBK, kemudian di jalur mandiri, alih program ini yang dari instansi, kemudian seleksi mandiri penyandang disabilitas. Ini SNBP atau jalur undangan, saya mengambilnya dari portal yang BP3 Kemdikbud, insya Allah ada semua di sana. Terkait semuanya ada pendaftaran, registrasi akun, penentuan calon peserta, pengisian pangkalan data sekolah, sampai dengan nanti di daftar ulang di BTN sudah diterima. Ini adalah keketatan 20 prodi tertinggi di bidang saintek. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasti juga sudah disampaikan, ada farmasi dan kedokteran peringkat 1-2-nya dengan jalur yang keketatannya cukup tertinggi. Untuk di Fakultas MIPA ini ada statistika dan ilmu aktuaria. Jadi termasuk kedokteran dan farmasi ini ketat sekali untuk jalur undangan, Bapak Ibu. Untuk yang di bidang soshum ada kewirausahaan dan manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis menempati peringkat 1-2 untuk prodi yang paling ketat. Ini ada sedikit informasi dari UB, dari Rektorat terkait pemilihan program studi di jalur undangan. Jadi kebijakan di UB menggunakan sistem pemerataan, dalam hal ini tidak mengumpul di salah satu prodi yang favorit. Kalau memang ingin diterima di UB, intinya memang harus menyebar di banyak prodi, tidak di satu prodi. Katakanlah di FK semua, ya otomatis nanti akan seleksinya akan ketat di situ, Bapak. Kalau bisa memang harus merata. Kemudian memang dari awal guru BK ini harus memetakan pilihan dari siswanya. Kalau memang ini terkait dari keinginan siswa itu jangan sampai terpengaruh oleh temannya atau dari pacarnya atau dari siapa, intinya begitu. Kemudian juga perlu dilihat daya tampung dan peminatnya. Yang terkait nomor 5 ini, anak IPA harus ke IPA, sebenarnya ini hanya terkait kompetensi dari siswa itu sendiri saja. Terus yang keenam, tidak adanya blacklist di UB. Jadi blacklist ini seperti misalnya salah satu siswa SD Karang ini di jalur undangan, tetapi ternyata tidak jadi, dia nanti perguruan tinggi itu akan memblacklist, tapi untuk UB tidak, tetap akan kami pertimbangkan lagi. Ini UTBK, semuanya itu ada di laman resminya. Ini ada tes potensi angka skolastik, literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta di penalaran matematika. Ini ada jalur SNBP dan UTBK-nya. Saya mengambilnya dari laman resminya, monggo bisa dicek. Tapi saya hanya menginformasikan saja, sepertinya ini adalah by system dan semua diset oleh waktu. Jadi jangan sampai potensi dari teman-teman siswa ini terkendala hanya karena bertemu dengan sistem itu tadi. Ini jadwal lanjutannya untuk ujian tulis. Ini adalah keketatan 20 prodi tertinggi di jalur ujian tulis. Sama Bapak, untuk peringkat 1-2-nya adalah farmasi dan kedokteran. Untuk yang di Fakultas MIPA itu ada statistika dan ilmu aktuaria. Jadi memang dari dulu untuk farmasi dan kedokteran ini menjadi favorit. Ini untuk di jalur bidang sosum ada ilmu komunikasi dan psikologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini adalah Kartu Indonesia Pintar.
Jadi kartu Indonesia Pintar Kuliah ini adalah salah satu fasilitas dari negara bagi teman-teman siswa yang ingin melanjutkan kuliah tetapi terkendala dari segi ekonomi. Semua bisa diakses melalui kipkuliah.kemdikbud.go.id. Terkait beasiswa, UB banyak sekali, semua bersumber dari pemerintah daerah, baik dari pemerintah daerah asal siswa itu sendiri ataupun dari pemerintah daerah di sini. Selain itu juga dari BUMN serta perusahaan swasta domestik dan asing. Ini untuk seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini sebagai apa gitu? Jalur yang diterima, yang dikelola oleh UB secara mandiri. Semua informasi ini ada di selma.ub.ac.id, bisa dibaca di sana semua. Ini adalah tambahan persyaratan bagi calon siswa yang ingin masuk di jalur mandiri. Jadi harus memiliki prestasi bila ingin diterima, yaitu prestasi tingkat nasional juara 1, 2, dan 3, tingkat nasional juara 1, 2, dan 3, serta di jalur hafiz dan hafizah Quran. Ini ada di jalur 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Kami sampaikan juga ini terkait di jalur hafiz dan hafizah ini masih sangat terbuka lebar, karena memang di jalur ini jarang sekali yang memasukinya gitu. Itu jalur mandiri reguler sama sebenarnya, formasinya ada di Selma. Ini menggunakan nilai ujian tulis serta jalur nilai rapotnya. Saya skip aja karena ini ada, dan mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Hilkom. Ini adalah rapot yang terkait jalur mandiri. Munggah berkas rapotnya ada kelas 11 semester 1 dan 2, kelas 12 semester 1. Untuk kelas akselerasi 4 semester mengunggah rapot kelas 10 semester 1 dan 2, kelas 11 semester 1. Untuk kelas akselerasi 6 semester, berkas rapot kelas 10 semester 3 dan kelas 11 semester 1 dan 2. Ini tambahan tadi, jadi ada juga tambahan untuk tingkat regional. Bagi prestasi tingkat regional bisa juga dimasukkan sebagai tambahan untuk prestasi non-akademik. Ini adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini untuk jalur diploma yang sesi masa atau sekitar 3 tahun. Ada di hotel, manajemen hotel, desain grafis, administrasi bisnis, teknologi informasi, dan keuangan perbankan. Ini adalah peminat dan diterima tahun 2021 kemarin. Pada tahun ini memang UB menjadi favorit dengan jumlah peminat sekitar 236.000 orang. Tapi yang tidak diterima hanya sekitar 20.000 orang saja. Jadi hanya sekitar 16% yang kami terima, Bapak. Ini adalah informasi, semua ada di selma.ub.ac.id, laman resmi UB terkait penerimaan mahasiswa baru. Selain itu juga ingin bisa virtual tour melalui virtualtour.ub.ac.id. Untuk halus Selma ini adalah ketika Anda sudah menjadi salah satu bagian dari kami. Bisa terkait informasi tersebut bisa diakses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lebih banyak diskusi terkait apa yang mungkin menjadi pertanyaan dari teman-teman sekalian.